Pemirsa, Polda Sumatera Utara tengah mendalami kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 10 tahun yang diunggah oleh pengacara Hotman Paris. Sementara pihak sekolah membantah adanya pemerkosaan dan menyebut ibu korban membuat laporan palsu. Jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengungkap pencurian kabel PLN. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan tumpukan karet bungkus kabel yang sudah diambil isinya. 3 orang pelaku pencurian kabel PLN dan seorang pembeli barang hasil curian berhasil diringkus polisi. Pelaku melakukan pencurian di sejumlah tempat yang berbeda, diantaranya di Desa Teladan dan Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Untuk mengelabui warga, saat beraksi para pelaku memakai baju seragam lengkap dengan helm ala petugas PLN. Para pelaku menyamar sebagai pegawai PLN dengan memakai seragam, pakai topi putih dan rompi oranye, seolah-olah petugas PLN yang sedang bekerja memperbaiki jaringan listrik dengan cara melempar menggunakan tali yang sudah diikat dengan tang, kemudian ditarik ke bawah, dipegang, kemudian dipotong. Nilai kerugian akibat perbuatan pelaku ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Sementara keempat pelaku terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, itu tadi informasi merupakan pencurian kabel yang saat ini tersangkanya sudah ditangkap oleh kepolisian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sumatera Utara tengah mendalami kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 10 tahun yang diunggah oleh pengacara Hotman Paris. Sementara pihak sekolah membantah adanya pemerkosaan dan menyebut ibu korban membuat laporan palsu. Kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang. Inilah video unggahan pengacara Hotman Paris terkait dugaan pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 10 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Dalam unggahan tersebut, Hotman menyebut korban diduga diperkosa berulang kali oleh kepala sekolah, staf administrasi hingga tukang sapu sekolah. Hotman juga menyebut kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada 10 September 2021 dan kemudian dilimpahkan ke Polda Sumut. Namun hingga saat ini laporan tersebut mandek. Oke, kasus ini sudah dilaporkan di Polda, di mana? Poltabes Medan ya. Ya, Poltabes Medan, tapi ya sudah di Polda, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya. Sementara Polda Sumatera Utara menyebut hingga saat ini penyidik masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan juga saksi. 18 saksi sudah diperiksa meliputi kepala sekolah, petugas keamanan sekolah, petugas kebersihan sekolah, hingga keluarga korban. Pemeriksaan forensik dan visum terhadap korban juga sudah dilakukan. Dan pemeriksaan pendamping dari LPA, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Saat ini prosesnya masih terus berjalan di Krim Polda. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan bukti-bukti yang lainnya. Terkait kasus ini, pihak Yayasan Perguruan pun buka suara. Yayasan Perguruan yang diwakili kuasa hukumnya membantah adanya pemerkosaan dan menduga adanya laporan palsu dari ibu korban. Kuasa hukum sekolah juga menyebut korban justru kebingungan saat menjalani prarekonstruksi yang digelar Polda Sumatera Utara. Ketika prarekonstruksi itu, ya, kita melihat bahwa si anak ini yang menjadi korban ini justru kebingungan tentang perbuatan dalam prarekonstruksi itu. Itu jelas bisa kita lihat. Dia malah kebingungan. Nah, lantas dari keadaan dan peristiwa itu, kita berkeyakinan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh ibu ini dalam laporan polisi itu adalah palsu. Atas dugaan laporan palsu ini, pihak sekolah pun telah melaporkan ibu korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ahmad Rizwan Nasution, iNews melaporkan. Penemuan mayat terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina Semarang menemui titik terang. Dari hasil identifikasi, korban adalah ASN yang merupakan saksi kasus korupsi penyalahgunaan aset Kota Semarang.
Mayat tanpa kepala yang ditemukan terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Pantai Marina, Semarang adalah ASN Pemkot Semarang yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga Iwan Budi, ASN Pemkot yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang. Korban dilaporkan hilang dengan mengendarai sepeda motor. Selain ditemukan papan nama, barang bukti sepeda motor yang sama juga ditemukan di lokasi penemuan mayat. Saudara Iwan Budi yang dilaporkan hilang tertanggal 24 Agustus 2022, kurang lebih 14 hari yang lalu. Kondisi kendaraan maupun orang terbakar 100%. Tapi dari penyelidikan kasat mata itu dari TKP tadi malam sudah kami laporkan kepada Direktur Kriminal Umum bahwa yang terbakar itu bagian leher ke bawah. Kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Iwan adalah salah satu saksi kasus korupsi dugaan penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Seharusnya Iwan memenuhi panggilan Subdit Tipikor Polda Jateng 25 Agustus lalu. Pemirsa, hari ini pemerintah menaikkan tarif ojol dan juga angkot. Ainus Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.